Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, kembali kita lanjutkan pelajaran tafsir. Kali ini yang akan kita bahas adalah surat 6 Al-An'am ayat 117. Pada ayat 116 kita sudah bahas tentang bahwa kebenaran itu jangan berpegang kepada jumlah. Lalu penulis kitab ini mengeluhkan betapa banyak yang banyak itu, ya, betapa banyak lembaga-lembaga yang memang menyuarakan kebatilan, gitu, walaupun dibungkus agama, sehingga tidak mengarahkan orang untuk meramaikan Baitullah, meramaikan masjid-masjid Allah, walaupun dia banyak belajar agama. Ya, contohnya di sini dijelaskan para ahli sufi. Nah, di Madinah itu katanya wasufiya yamlauna tulal arda wa ardaha. Banyak ahli sufi sekarang yang memegang kunci-kunci dunia sekarang ini, banyak yang akidahnya tidak lurus. Maka kita diminta untuk jangan berpegang kepada banyaknya orang, ya. Kita lanjutkan sekarang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabb kamu, Tuhanmu, dia a'lamu, lebih mengetahui, man yadhil, siapa yang sesat, an sabilih, dari jalannya, wa huwa, dan dia, a'lamu, lebih mengetahui, bil muhtadin, terhadap orang-orang yang mendapat petunjuk. Apa makna dari ayat ini? Kata Ibnu Jarir At-Tabari, yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammad. Allah menyebut kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, wahai Muhammad, inna rabbaka alladzi nahaka an tuti'a haula'il adilina bil awthan. Sesungguhnya Tuhanmu yang melarangmu untuk mentaati orang-orang yang telah menyimpangkan Allah dengan berbagai bentuk awthan. Awthan ini berhala-berhala. Li'alla yudilluka an sabili, supaya mereka tidak mempengaruhimu, ya, untuk sesat dari jalannya. Jadi Nabi sih langsung punya akses, ya, terhadap Allah. Kalau kita aksesnya apa? Kita ini yang mengawal kita supaya kita nggak sesat apa? Ya sering ngaji. Ya, kalau kita paham, maka kita harus banyak baca-baca buku, belajarlah singkatnya. Jangan pernah berhenti belajar. Ya, di tempat atau di banyak majelis kajian, insya Allah akan terpelihara keutuhan dalam beragama. Ya, jadi
Nggak semua pengajian itu lurus. Ya, kita nggak bisa mengklaim kita yang lurus, tapi paling tidak literaturnya harus benar. Ya, literaturnya yang diutamakan itu literaturnya dulu, yang dibaca itu apa. Maka ulama-ulama mengajak kita untuk mempelajari namanya kutubut turas, kitab yang menjadi warisan. Jadi sudah hampir disepakati. Contohnya Bulughul Maram itu masuk kutubut turas. Ya, Riyadhus Shalihin, Tafsir Ibnu Katsir. Kalau ini lebih luas dari Ibnu Katsir. Itu kitab-kitab yang bisa diandalkan, mengarahkan kita ke jalan yang benar. Nah, itu. Tafsir banyak sekali, tapi ya itu. Ya. Kita harus mencari literatur yang benar. Nah, kalau kita nggak bisa, ya kita hadir di kajian-kajian. Ya, jadi ada kajiannya udah bagus itu. Di hampir masjid-masjid, kebanyakan masjid-masjid itu udah nggak ada kajian lagi. Yang ada adalah nyanyian-nyanyian. Tapi bahasanya bagus, dibungkus agama, selawatan. Sebenarnya sih nyanyi sih. Kadang-kadang pakai alat musik. Setelah itu bagi-bagi makanan pulang. Jadi dari hari ke hari tidak ada wawasan yang bertambah. Apa yang dia bisa ketahui untuk memperbaiki ya, kualitas kita ini beribadah pada Allah. Nah, kan harus ada wawasan. Kalau cuma nyanyi-nyanyi mah modalnya hafalan. Lebih baik menurut saya menghafal Quran. Karena Quran cukup banyak kan, 30 juz. Nah, itu kalau contohnya kumpul ya tadarusan lah. Salah satu baca, yang lain dengar, terus gantian, halaman ini, halaman ini, halaman ini. Lebih baik begitu menurut saya. Lebih bermanfaat. Kita lanjutkan. Wa huwa alau minka wa min jami khalqi. Allah lebih tahu daripada kamu dan semua makhluknya, ya, daripada kamu dan daripada semua makhluknya. Ai khalqihi yudhillu an sabili, artinya makhluk Allah ini itu berupaya menyesatkan jalannya. Bizukhrufil qaul, dengan zukhruful qaul, kata-kata yang indah, kata-kata yang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa mempengaruhi kita. Ya, kata-kata yang dibuat. Alladzi yuhi syayatin ba'dhum ila ba'din, yang memprovokasi setan-setan satu sama lain, fayasuddu an taati, maka mereka akan menghalangi kita dari taat pada Allah, yaitu dengan kata-kata yang lama-lama membuat kita ragu. Ya, kata-kata yang membuat kita ragu. Nah, katanya ustadz itu peramal-peramal. Kalau nggak taat akan begini, kalau taat akan begitu, dikategorikan sebagai peramal-peramal katanya. Kan mereka sendiri belum mengalami itu kan. Jadi ya bukan peramal, dia hanya menyampaikan saja. Ya, menyampaikan ajaran Islam. Wa huwa alamu aidan minka wa minhum biman kana ala istiqamah wa sadad. Allah juga mengetahui, lebih mengetahui daripada kamu terhadap orang yang istiqamah. Nah, ini istiqamah inilah yang bukan mudah ya. Sehingga kita sehari semalam itu minta kepada Allah sampai 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Padahal yang ngomong itu sudah sholat. Yang ngomong itu kan lagi sholat. Kan dia sudah di relnya, tapi masih minta kepada Allah. Karena apa? Kita tidak pernah tahu suatu saat nanti tiba-tiba seseorang itu bisa menjadi nggak lempeng gitu. Ya, karena gangguan setan. La yakhfa alai minhum ahad, tidak ada yang samar bagi Allah. Yaqulu wattabi' ya Muhammad ma amartuka bih. Jadi Allah berfirman, ikuti apa yang aku suruh. Nah,
Wantaha amma nahaituka minhu amin taati man nahaituka an taati, dan hentikanlah ketaatan kepada orang yang aku larang. Ya. Fa inni alau bil hadi wal mudil min khalqi minka, karena aku lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk, siapa yang sesat. Jadi Allah paling tahu. Qala Sa'di, berkata Syekh Sa'di. Sa'di ini guru dari Syekh Utsaimin ya. Tafsirnya namanya ya tafsir Sa'di. Ada satu jilid ya. Guru dari Syekh Utsaimin. Tapi karya sang guru tidak lebih banyak daripada muridnya. Nah, Syekh Utsaimin tuh karyanya ratusan dan lebih populer daripada gurunya. Kalau dilihat kita sih sebagai pewarisnya melihat wawasan dari Syekh Utsaimin lebih daripada gurunya. Jadi nggak mesti guru itu lebih luas. Ya, karena guru itu kan kadang-kadang berhenti belajar. Persoalannya belajarnya terus nggak? Guru biasanya sekedar mengajar, guru SD ngajar. Muridnya bisa jadi S1. Sementara gurunya cuma SMA. Atau muridnya bisa S3. Karena dia berhenti belajar. Ya, sama dengan itu dalam Islam juga begitu. Ustadz nggak pernah menambah wawasan, kan memang menghadapi masalah khusus ya, seperti kita lah, seperti saya lah katakanlah, menyampaikan terus, lah belajarnya kapan? Kan harus berguru lagi. Biasanya kalau ada output ada input. Ini output terus, inputnya apa ini? Kan kita harus belajar kepada level tertinggi. Nah itu jarang. Ada pengajian untuk ustadz-ustadz, nah itu jarang. Ya, saya dengar sih di Masjid Agung katanya, setiap Sabtu apa? Masjid Agung Cilegon, itu datang dari berbagai tempat. Tapi belum ada yang melakukan perubahan-perubahan, mengajak kembali kepada contohnya. Ya, sebagai kitab warisan dari imamnya, itu kan. Jadi kita jangan bias. Ini kan kita sudah ditinggalkan imam terlalu lama ini. Seperti Imam Syafi'i itu lahir 150, tahun 150, wafat tahun 204. Beliau punya karya-karya, buku-buku asli tulisan beliau ada. Nah harusnya itu dulu yang dipelajari, induknya. Maka disebut bukunya itu namanya Al-Um, 5 jilid. Ya. Itu yang lebih dekat kepada kebenaran. Soalnya sudah ada bias. Contohnya beliau di Al-Um mengatakan, aku mendapat kabar di zaman Utsman, azan Jumat itu 2 kali. Ya, dikumandangkan 2 kali. Begitu kata beliau di dalam Al-Um. Tapi Utsman yang dimaksud oleh Utsman, kata-kata Utsman itu Utsman yang mana gitu. Sebab waktu Utsman bin Affan hidup itu ada 5 Utsman katanya. Utsman yang mana? Kata beliau begitu. Nah, daripada saya harus mencari-cari kepastian Utsman yang mana, nggak ada juntrungnya, maka saya kembali kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar, yaitu azan Jumat 1 saja. Itu seruan imamnya. Ya, tapi ketika kita realisasikan, pengikutnya menentang itu. Ya kan? Nah, itu kan memang sudah ada jarak antara Imam Syafi'i dengan pengikutnya ini, sudah banyak bias gitu ya, sudah banyak kabut gitu. Nah, ini harus kembali lagi pada asalnya. Apalagi mau kembali pada Quran, kembali kepada imamnya juga udah lumayan tuh. Apalagi kepada Quran, kan orang pasti menentang, berani-beranian sampean bicara tanpa madhab, nah, begitu. Nah, begitu. Udah kembali kepada madhab aja. Sampai satu saat saya berdebat dengan senior saya
Dia mengatakan, saya ragu kitab ini karya dari Imam Syafi'i. Kok ragu sih? Karena Imam Syafi'i sudah wafat ribuan tahun, kok kitabnya baru? Lah, susah jawabnya. Apalagi Quran lebih kuno pisan, tapi kok baru? Nah ini susah ya. Jadi harusnya kembali kepada yang otentik. Mari kita bersikap jujur gitu loh. Kita teliti lagi, siapa tahu kita salah mumpung masih hidup gitu kan. Nih karya imam kita yang asli. Itu ada Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah ada. Kemudian kitab-kitab hadis yang ditulis oleh beliau ada, tapi nggak dipelajari sekarang. Yang beredar itu paling Al-Um dengan Ar-Risalah. Karya beliau lebih dari satu. Nah, kita lanjutkan. Inilah sejarah ya. Qala Sa'di, berkata Imam Sa'di, wallahu ta'ala asdaqu qila. Allah itu adalah asdaqu qila, yang paling benar ucapannya. Kalau ada orang ngomong, mana yang paling benar dari sekian omongan? Ya tentu omongan Allah. Wa asdaqu hadisan, dan paling benar hadisnya. Huwa a'lau ma yadhillu an sabili. Jadi kalau kita bimbang menghadapi ayat-ayat Quran karena begitu banyak orang ngomong di luar sana, ya tentu yang kita harus percaya adalah Allah. Ini Allah yang bicara, pencipta kita. Ya. Jadi kita harus, kadang-kadang kita bimbang karena omongan terlalu banyak. Wa alau ma yadhillu an sabili. Dia lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Wa alau bima yahtadi wa yahdi. Dan dia lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang memberi petunjuk. Fayajibu alaikum ayyuhal mu'minun an tattabi'u nasaihahu. Maka wajib kepada kalian untuk mendengarkan, mengikuti nasihat-nasihat Allah. Ya. Allah sering menyatakan hadhihi tadhkirah. Ini adalah nasihat. Faman sya'at takhadha ila rabbih sabila. Ya, barang siapa yang mau silakan ambil semua firman Allah untuk nasihat dirinya. Barang siapa yang nggak mau silakan, nanti semua akan mendapat akibat. Oh ya. War aharmu bikum min anfusikum, dan Allah lebih sayang bahkan lebih daripada dirimu terhadap lebih daripada kamu terhadap dirimu. Kadang-kadang kita tidak sayang pada diri kita. Ya. Kita tidak sayang pada diri kita, tidak memanfaatkan waktu sebaik-baiknya gitu. Qala Muhammad Rashid Ridha, berkata Muhammad Rashid Ridha. Rashid Ridha ini ada bukunya namanya apa? Tafsir Tafsir Al-Mannar. Tafsir Al-Mannar. Ya, jadi Tafsir Al-Mannar itu ditulis oleh Muhammad Abduh, tapi beliau kembali tidak selesai sebab wafat. Nah ini karena sibuknya ulama, ya, di tengah-tengah kesibukannya mereka nulis belum selesai, umur sudah nggak ada. Begitu juga Tafsir Syekh Utsaimin, kemarin sudah dijelaskan hanya berlanjut sampai surat 6. Tapi beliau tidak berhenti di surat 6 saja. Kadang-kadang dia menafsirkan di surat yang lain, tapi lompat-lompat gitu. Surat ini ditafsirkan, nanti dia lompat lagi surat mana. Mungkin itu atas permintaan kajian mungkin. Ya, contohnya meskipun beliau sampai di surat 6, tapi nanti di surat Al-Ankabut dia juga ada tafsirnya. Kemudian di Juz Ammah sudah selesai. Juz Ammah selesai. Nah begitulah Muhammad Rashid Ridha ini juga melanjutkan. Ini beliau adalah murid dari Muhammad Abduh. Muhammad Abduh itu adalah alumnus dari Al-Azhar. Ya, saat diuji, waktu ujian skripsi, beliau banyak mengeluarkan statement yang bertentangan dengan pendapat gurunya. Jadi akhirnya nggak lulus, tidak diluluskan. Nah, beliau tidak bersedia
memperbaiki statementnya. Akhirnya beliau tinggalkan Al-Azhar tanpa kelulusan walaupun sudah selesai kuliah. Dia merantau kemana-mana. Akhirnya terkenal lebih dari gurunya. Kemudian dipanggil lagi mau dikasih ijazah. Saya nggak perlu. Udah terkenal, dipanggil lagi mau kasih ijazah. Nggak perlu. Jadi udah ke Prancis kemana-mana itu. Dan beliau sebagai reformer. Muhammad Abduh ini ada sebelum mungkin itu setingkat dengan Abdul Wahab di Arab Saudi ya. Jadi kondisinya memang di Arab Saudi itu kembali kepada purifikasi ajaran Islam. Di Mesir juga ada. Di Mesir itu salah satunya adalah Muhammad Abduh. Jadi sebelum Muhammad Abduh itu dikenal dengan Jamaluddin Al-Afghani. Ya, Syekh Jamaluddin berasal dari Afgan. Beliau menyerukan pan-islamisme karena hampir seluruh negeri-negeri muslim dijajah. Baik oleh Prancis, kalau kita oleh Belanda, ada yang Malaysia, Inggris, semua dijajah. Maka oleh Jamaluddin Al-Afghani dikenallah ajarannya itu dengan pan-islamisme. Orang yang merasa dirinya Islam bersatu, siapapun dia. Jadi jangan ngurus madhab dulu. Nanti kalau udah kumpul bersatu, baru kita urai. Ya, ini ada benang kusutnya di mana. Gitu ya. Nah, sekarang ini kita sudah dihadapkan pada media sosial yang sifatnya global. Nah, sehingga sudah ketahuan. Bagaimana sudah ketahuan, sehingga mudah tinggal ada niat bersatu atau enggak. Kata Muhammad Rashid Ridha, inna rabbaka alladzi rabbaka wa 'allamaka ayyuhar rasul bima unzila ilaika kitabun mufassala wa bayyana laka fihi ma lam takun ta'lam minal haqq wa min syu'unil khalq huwa a'lamu binka wa min sairi khalqi may yadhillu an sabilil qawim. Tuhanmu yang telah merawatmu, menciptamu, bahkan memberi ilmu kepadamu wahai Rasul, yaitu dengan menurunkan kitab secara mufassal, Quran ya, secara rinci, dan sudah menjelaskan apa-apa yang dahulu kamu tidak tahu. Nah, dia lebih tahu daripada kamu dan lebih tahu daripada makhluknya siapa yang sesat, siapa yang lurus. Maka itu taatilah Allah. Kalau disuruh jangan ikuti, jangan ikuti. Kalau suruh ikuti, ikuti. Wal ihtida ma yajzab bihu ilai wa yaqarribu ilai. Dan Allah tahu juga ya, siapa yang mendapat petunjuk, apa-apa yang mendekatkan diri kepadanya. Fa kaifa la yakunu a'lamu bi nafsi. Maka bagaimana mungkin Allah tidak tahu, karena dia adalah Tuhan. Wa astaqu fil hukmi alaihi, dan lebih jujur dalam hukum daripada perasaan. Wa huwa fawqa dzalika muhitun bi kulli syai'in ilma. Ya, karena kita sekarang ini banjirnya informasi ya, lewat media yang sudah sedemikian nggak bisa dibendung ya. Sehingga untuk menemukan jalan yang benar itu nggak mudah gitu ya. Jadi di tiap kajian-kajian itu dibuat, kalau bahasa sini dibuat mangmang, dibuat ngambang. Orang Islam ini dibuat ngambang. Kita belajar di IAIN, nanti keluar dari situ jadi ngambang. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Jadi nggak ada yang terap gitu. Gimana sholat? Sholat berjemaah? Oh iya, sunnah boleh dilakukan, boleh enggak. Semuanya bisa menjadi begitu. Jadi gak ada kata pasti. Itulah sebabnya kita lihat tamatan-tamatan dari perguruan tinggi ini menjadi sekuler. Anak-anak orang Islam itu dibuat sekuler. Ya, arahnya kemana? Arahnya itu kepada toleransi. Nah, toleransi ini adalah kata-kata itu yang disebut zukhrufal qauli, kata-kata yang menipu orang Islam. Menipu kenapa? Supaya jumlahnya digerogoti. Kita ini sekarang kan mayoritas.
Ya, kaum minoritas ini kepengen ngegerayangi jumlah nih. Orang Islam ini dimurtadkan susah. Ya, dikasih Indomie udah, kasih ini, tetap aja nggak mau. Maka caranya itu ditipu dengan kata-kata toleransi, kemudian politik identitas, supaya orang Islam tidak bicara Islam gitu loh, ya kan? Dia nggak boleh bicara Islam. Tapi orang yang bukan Muslim boleh bicara bukan Islam, kan aneh itu. Nah, ini kan sebenarnya kebodohan. Ya orang Islam pasti bicaranya Islam lah. Mana mungkin dia di masjid pakai baju Islam, kemudian keluar masjid dia buka. Kan tidak mungkin. Islam itu kalau diilustrasikan baju, sekali pakai tidak boleh dilepas selamanya. Dimanapun dia berada. Wong di WC aja baca doa, bagaimana sih? Mau masuk WC aja baca doa, keluar baca doa, itu kan tidak boleh lepas dari identitas. Ya kan? Nah inilah, itu kata-kata tipuan yang ujung-ujungnya nanti jumlah umat Islam yang merosot. Semua agama sama. Kan begitu. Itu disuarakan oleh banyak petinggi-petinggi yang membuat kita recok dengernya itu. Ya kan? Tuhan orang Kristen dengan Tuhan kita itu sama gitu loh. Jadi kita memperjuangkan Islam ini jadi merosot gitu. Sama aja, ngapain saya harus berjuang? Itu akhirnya begitu. Jadi mereka sudah berhasil. Siapa yang bertanggung jawab itu? Sekali lagi, kalau ada umat Islam yang baca Qur'annya belum bisa, jangan-jangan dia nggak berkunjung ke masjid karena nggak tahu cara sholatnya, malu. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Mungkin harus kita dekatkan ya. Kalau di sana itu di Masjid Mutawir, saya sebagai pengajar dikasih kartu. Kartu apa ini? Nggak taunya kartu parkir gratis. Saya kira bisa digesek di mall gitu, nanti beli beras apa itu gratis. Harusnya orang Islam sampai ke sana, saudara. Khusus yang soft awal nih. Saudara tahu di gereja itu begitu. Orang-orang yang tercatat rajin itu ada keanggotaan. Nanti kalau dia berobat, dokternya sama-sama aktivis gereja, gratis pengobatannya. Makanya itu mereka demen banget ke situ, sampai disuplai begitu. Ya, sampai begitu mereka itu. Innama al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mukmin laki-laki dan perempuan satu sama lain itu adalah satu. Tuh, awliya'u ba'd, saling mendukung. Harusnya begitu. Mestinya. Nah, tapi kita kan yang peduli itu sedikit ya. Begitulah kata Rashid Ridha. Selanjutnya ayat 118. Faqulu mimma dzukira smallahu alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah dari apa yang disebut nama Allah padanya, jika kalian terhadap ayat-ayatnya beriman. Nah, ini tentang sembelihan, ya, tentang makanan. Jadi orang Islam tuh makanannya diatur, makanan dan minumannya pun diatur. Nah, ini kalau sembelihan harus sembelihan yang disebut nama Allah. Ya, semua diatur kehidupan umat Islam. Nah, siapa juga yang bertanggung jawab tuh menyembelih ayam pakai bismillah itu di pasar-pasar? Kan seharusnya kita supaya mendapat keyakinan tuh pasti waktu nyembelih bismillah gitu. Kita lihatnya kan udah berupa daging, sudah dilucuti ininya, bulunya udah halus. Siapa nih yang tanggung jawab nih bagian pasar? Apakah pedagang ayam itu semuanya tahu tentang hukum ini? Nah, itu ya, kita tidak mendapat keyakinan. Kita tidak boleh mengklaim mereka nggak tahu, bodoh semua, nggak boleh. Tapi pasti nggak mereka tahu. Ya, karena mereka taunya kan duit kan, maunya untung. Siapa tahu pas di kandang itu karena berdesak-desakan mati. Wih, kagol amat, sembelih sekali ya gitu. Namanya tiren, tapi bukan mati kemarin, Mbak. Enggak di kandang itu kan desek-desekan, kadang-kadang yang ada yang mati.
Apa dibuang? Udah dianu aja, langsung diproses, nggak ada yang tahu. Ya, walaupun mati baru 1 menit, itu kan tetap bangkai menurut ajaran Islam. Menurut ajaran Islam. Kata orang kalau di nasihat begitu, wah kalau begitu mah rugi, ke siapa yang mau dagang, begitu. Kan begitu, ya. Nah, ini sebuah kesadaran kita secara kumulatif, ya. Wa malakum la ta'kulu. Wa malakum, apa bagi kalian alla ta'kulu mimma dzukira ismawa, apa angelnya, apa sulitnya kalian itu tidak makan, ya, mimma dzukira ismallah alaihi, dari binatang yang disebut nama Allah. Mengapa kamu kok angel bener nggak mau makan apa yang disembelih? Nah, waktu ayat ini turun, ada provokasi dari orang-orang tertentu. Kata mereka, apa nggak sebaiknya kita makan binatang yang mati secara alamiah? Nggak usah disembelih. Kalau disembelih kan kematiannya karena kita. Apa nggak kedosan gitu? Kita mau makan kok bunuh binatang gitu kan? Itu menganiaya. Tunggu mati aja begitu, gimana? Nah, ini ada provokasi. Turun ayat ini. Turun ayat ini. Jangan itu. Ternyata memang wawasan kesehatan dari mereka kan kurang, ya, waktu zaman dulu. Kalau sekarang kan orang tahu bangkai itu memang nggak sehat. Nah, gitu ya. Sekarang aja ada upaya-upaya, contohnya menyembelih karena dimasukkan unsur kemanusiaan. Wih, kesian ya kalau disembelih pas lagi sadar mah. Lalu dibius dulu tuh. Di barat mah, kalau mau nyembelih sapi dibius dulu. Nah, saat tidak sadar itu dari sembelih. Ini demi kemanusiaan. Ya, tapi tidak peri kebinatangan, karena binatang itu lebih enjoy saat lagi sadar. Kan Allah yang lebih tahu, Allah yang mencipta binatang. Kalau kita kan pakai kerunya, ya itu mah orang. Tapi bagi dia itu lebih nyaman lagi sadar. Karena darahnya lagi mengalir deras itu bisa keluar. Kan darah mah haram. Nah, itu ya. Waqad fassala lakum ma harrama alaikum, dan Allah sudah merinci untuk kalian apa yang Allah haramkan atasmu, illa matturirtum ilaihi, kecuali kamu dihadapkan pada darurat. Enggak ada lagi. Tapi yaitu sekali lagi, bagi kita yang ingin memelihara kesucian kita, kadang-kadang menghadapi masalah, ya, di kehidupan kita. Banyak orang yang marah. Saya pernah melihat, mencurigakan ini tukang bakso ini halal apa enggak? Pak, Mas, halal? Marah dia. Ya halal lah gitu. Loh, kok sewot, saya bilang. Itu kan hak saya. Lah ini saudara, kalau kita ini orang-orang Islam di Indonesia ini ditanya halal Mas, marah. Tapi saya pernah menghadapi orang kafir di negeri, maksudnya yang mayoritas kafir gitu. Halal nggak? Diam dia. Dia keluarkan sertifikat. Nah, dia nggak banyak ngomong. Kalau kita itu marah duluan. Kok Bapak marah sih Pak? Ya saya nggak mungkin jualan yang haram katanya. Loh, saya tahu Bapak nggak mungkin tuh dari mana. Saya kan Muslim, saya tahu Bapak Islam tuh dari mana. Bapak nggak pakai peci. Lagi pula orang pakai peci kan nggak selalu Muslim. Saya bilang begitu. Itu kan hak saya. Saya ini Muslim, saya bilang. Makanya saya bertanya. Bapak cukup jawab halal. Nah, itu nggak usah marah. Kan ditanya halal nggak? Halal, itu aja. Itu kan. Bahkan Bapak harus merasa bangga kalau ada orang nanya. Berarti dia care terhadap agamanya. Kan begitu. Karena kita jual beli ini kadang-kadang terjerumus kepada yang haram, walaupun sembeliannya itu halal. Contohnya gini, kita belum tahu makanan atau minuman yang kita pesan itu harganya berapa. Itu menurut Imam Syafi'i harus ada transaksi. Paling tidak kita tahu gitu loh. Begitu udah pesan-pesan makan, berapa Bang? Sekian. Loh, kok mahal? Ah, udah ketelen.
ya kan? Atau ngojek, nggak main nawar lagi, langsung aja. Begitu udah sampai baru nanya, dikasih harga tinggi, marah dia. Soal kita mau ngasih banyak itu terserah, yang penting tahu dulu harganya gitu. Katakanlah 25.000 udah naik. Wah, kesian nih mau tak kasih 10. Kita kasih 10 nggak apa-apa. Kita bayar 35, 10 buat mamang. Nggak apa-apa, itu lebih bagus. Jangan sampai kita nggak tahu harga karena kita namanya goror. Ya, salah satu bentuk itu riba itu, saudara. Nggak kerasa itu riba. Kadang-kadang saya juga ketelanjuran, udah makan nggak nanya nih harganya berapa tadi, di menunya nggak ada harganya, kita harus nanya, mang ini berapa. Nah, di tempat-tempat lain ada yang sudah ditulis harganya. Nah, itu kejujuran sebenarnya, itu bagus. Nah, ini saudara harus peduli, ya, begitu itu nanya itu kewajiban agama, namanya wara'i. Jangan sampai kita protes setelah kita konsumsi, setelah kita pakai, kita nggak cocok dengan harganya. Ini kan nggak bisa tawar penawar. Jadi makanya Imam Syafi'i itu mewajibkan adanya akad. Ya, saudara kalau ke pasar masih ada orang-orang tua ya, ketika kita beli tumbas wade nggih, gitu kan? Suka dengar nggak? Orang sini ngomong yang tua-tua, ya, yang tumbas wade, maksudnya terima wade, bukan tumbas, terima wade nggih. Maksudnya saya sah ya jual belinya ini. Yang tua-tua biasanya begitu, karena dia itu waro'i, betul itu. Kita sangat bangga dengan orang-orang tua begitu. Nah, itu menurut Imam Syafi'i begitu. Ini harganya berapa? Sekian. Oh ya, ya saya beli. Harus tahu dulu gitu. Jangan sampai ini sudah diminum, berapa mang? Belendang sekian. Waduh, lo kok mahal amat? Nah ya, itu. Jadi kita itu kewajiban kita ini berapa? Sebelum kita konsumsi kita harus tahu dulu. Nah, kita lanjut. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwaihim. Sesungguhnya banyak pihak la yudhillun, menyesatkan, bi ahwaihim, dengan hawa-hawa mereka, dengan keinginan-keinginan mereka, dengan taksiran-taksiran mereka, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Yang disebut ilmu itu adalah kitabullah dan sunnatur rasul. Ya, jadi kita jangan marah kalau kita menjadi penjual ditanya ini berapa mang? Ya itu hak konsumen. Inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang mu'tadin, yang melampaui batas. Wadharu, dan tinggalkanlah olehmu zahiral ismi, zahirnya dosa, wa batina, serta batinnya dosa. Zahir itu yang kelihatan, batin yang tidak terlihat, ya. Jadi yang namanya batin ini nanti akan disebut. Innalladzina yaksibunal itsma, sesungguhnya orang yang mengerjakan dosa, sayujzaun, dia akan mendapat balasan, cepat atau lambat. Bagaimana Anda mengelola umur akan kita dapati di masa tua. Ya kan? Bagaimana kita mengelola umur nih? Hidup ini kan anugerah, dikasih modal oleh Allah. Umur ini modal. Kita pakai untuk apa? Anggur-angguran, enak-enakan. Ya nanti tuanya nyesel. Karena nggak pernah nabung kan. Tapi kalau masa mudanya kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang positif, nanti masa tuanya kita memanen. Ya, begitu juga kita terhadap anak. Kalau kita merasa enjoy dengan membiarkan mereka tidak terdidik, pembiaran, ya, dibiaran aja, mau nakal mau sebodoh amat, itu hak dia. Nah, itu nanti Anda juga akan memanen. Sayujzaun, akan mendapatkan. Kanu bima kanu yaktarifun, dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Ini tidak bisa lepas, saudara. Tidak bisa lepas. Orang yang care terhadap pendidikan, pasti anak-anaknya pinter. Yang care ya,
care terhadap pendidikan. Hari-harinya dipenuhi, jadi seakan-akan rumahnya itu sama dengan sekolah. Sama dengan sekolah. Ya. Maka anak-anaknya pasti pinter. Nah, anaknya diajar itu. Jadi kita banyak menghambur-hamburkan umur. Anak-anak kita tidak diajari. Nah, kita merasa cukup dengan bekerja, berangkat, pulang, berangkat, pulang. Anak tuh mau pinter, mau sebodoh. Nah, nanti kita juga akan memanen. Nah, kalau kita tidak peduli, jangan nyesel nanti kalau anak-anaknya tidak sesuai dengan harapan. Nah, itu tafsirnya nanti belakangan nih. Kita udah ganti pelajaran. Kali ini adalah sunnah. Jadi untuk hari Rabu, Quran dan sunnah ngumpul jadi satu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ini sudah ya. Dari Umar. Babu fitanaub fi huduri majalisil ilmi. Bab tanaub bergiliran dalam menghadiri majelis ilmu. Jadi betapa pentingnya menghadiri majelis ilmu, ya, sampai-sampai dibuat secara bergiliran. Contohnya setelah Imam Syafi'i difitnah, diborgol beliau di zaman Umar bin Abdul Aziz, beliau pun disidangkan, dihadapkan kepada sultan. Kata Umar bin Abdul Aziz, benarkah berita yang menyatakan Anda akan berkhianat kepada saya dan melakukan kudeta? Dalam keadaan diborgol, Imam Syafi'i ditanya, dihadapkan di depan Umar bin Abdul Aziz. Kata Imam Syafi'i, apa saya harus jawab dengan jujur apa bohong? Ya, kamu harus jawab dengan jujur. Kalau Anda ingin saya jawab dengan jujur, bukalah borgol ini. So, boleh jadi karena kesakitan saya menjawab terpaksa. Karena nahan sakit, saya pengen Anda senang dengernya. Bebaskanlah saya. Jadi orang yang dalam keadaan tidak bebas, dia tidak bisa bicara bebas. Lalu dibuka borgolnya. Ceritalah Imam Syafi'i tentang wawasan beliau terhadap Islam. Bagaimana pandangan beliau tentang kekuasaan, tentang kekayaan, wawasannya. Alih-alih Umar bin Abdul Aziz menghukum, malah menangis. Waduh, kalau mendengar uraian Anda betapa banyak dosa saya sebagai penguasa, berani-beraninya memborgol Anda seperti ini. Anda adalah guru yang agung. Karena itu saya titahkan Anda bebas mengajar dimanapun. Bahkan kami akan kawal demi melindungi keselamatan Anda. Nah, lalu Imam Syafi'i melarang, nggak mau, menolak. Jangan, kalau saya mengajarkan nanti dikawal, saya akan ketakutan nantinya. Ya, seakan-akan pengawal Anda ini mengawasi saya nantinya. Biarkanlah saya mengajar bebas sesuai dengan apa yang saya tahu. Maka itulah Imam Syafi'i dikenal dengan dua kaul. Kaul qadim dan kaul jadid. Beliau tadi di Irak, ya, karena sudah dibebaskan, lalu beliau merantau ke Mesir. Di Mesir itulah pendapat baru, namanya kaul jadid. Nah, di sana mendapat sambutan luar biasa. Ya. Begitu luar biasanya sambutan masyarakat terhadap Imam Syafi'i, akhirnya beliau dipatok di masjid. Mahasiswa lah yang datang bergiliran. Jadi jadwal ini jam segini sampai jam segini pelajaran ini. Jam segini, kan biasanya kalau dosen itu ada dua cara ya. Dia tetap di tempat, mahasiswa yang datang, atau si dosen yang datang ke ruang-ruang yang berbeda. Saya pernah ngajar di Jakarta, di Asy-Syahid ya, yang punya hotel tuh ya. Saya ngajar agama Islam, itu kayak kios pasar rawu. Jadi jam segini saya harus ke situ. Udah selesai, saya ke situ.
tapi semua ruangannya ber-AC. Ya, menggunakan teknologi canggih. Bahasa yang dipakai itu harus bahasa Inggris. Mereka, saya kan nggak bisa bahasa Inggris. Mereka ngomongnya harus pakai bahasa Inggris. Kalau di pesantren kan bahasa Arab. Ini bahasa Inggris mereka. Karena ini memang di plot mereka itu ahli-ahli pariwisata. Nah, saya ngajarin agama. Mereka rapi-rapi semua, pakai dasi. Saya juga ngajar masuk ke ruangan dulu, ngaca dulu. Ngerapihin, dasinya menceng, pecinya itu ada cermin besar. Masuk ke ruang itu dulu. Kalau mau dikilap-kilapin gitu, ada semua. Iya. Jadi memang itu untuk tampil indah gitu. Semuanya harus tampil rapih. Jadi iya, pokoknya gitu. Ngajar lama-lama saya males jadinya. Kok begini amat ini ngajar. Ya. Nah itu di sana itu dosen yang datang. Jadi bertingkat-tingkat tuh. Gedungnya bertingkat-tingkat. Pakai lift. Ngajar sampai begitu. Jadi istilahnya perguruan tinggi itu sampai begitu. Lantai 2, lantai 3, lantai 4 itu. Ada jadwalnya semua. Nanti pelajaran ini ada di lantai 6. Nanti naik ke sana. Sampai begitu. Jadi laris manis itu. Jadi ya memang pendidikan buat komersil ya. Kita lanjutkan. Kalau di madrasah kadang-kadang yang tua milihnya lantai 1. Begitu di jadwal lantai 3, udahlah saya milih lantai 1. Saya ngomong ke dia, Bapak mengajarkan ati Allah wa ati Rasul, Bapak sendiri nggak taat pada aturan pengurus. Di jadwal di lantai 3 milih nomor 1. Karena kan kalau lantai 1 kan dia nggak perlu naik kan, pegel kan, ngos-ngosan. Naiknya juga udah lambat. Yo balapan kan kalau di madrasah itu kan manual, jadi udak-udak. Kalau di perguruan tinggi kan pakai lift kan, ngos-ngosan dia sampai ke lantai 3. Yo olahraga, saya bilang itu kalau sudah ditentukan jadwal lantai 3, tetap aja lantai 3, jangan nawar-nawar, saya bilang. Ati Allah wa ati Rasul. Tapi ya itu tetap. Nah inilah Imam Syafi'i sampai kemudian beliau wafat di Mesir. Ya, jadi saking larisnya orang memburu ilmu kepada Imam Syafi'i itu sampai beliau dipatok di masjid. Kemudian mahasiswa yang bergiliran, jam segini, jamaahnya beda. Nanti jam segini beda lagi gitu. Begitu banyak, berjubel. Sampai akhirnya beliau wafat di situ, tidak pernah kembali. Beliau wafat di Mesir akhir. Nah itulah ya Imam Syafi'i. Lanjut kita ke hadisnya. Dari Umar bin Khattab qal kuntu ana wajarun li minal ansar fi Bani Umayyah ibni Zaid. Suatu saat saya bersama tetangga saya, yaitu tetangga Ansar, namanya Bani Umayyah bin Zaid. Wahia min awalil Madinah. Beliau itu berasal dari awalil Madinah. Awali ini suatu tempat di seputar Madinah, berjarak kurang lebih 2 atau 3 kilometer. Jadi saya dan tetangga kampung saya datang ngaji, singkatnya. Wa kunna natawa'ab an-nuzul ala Rasulillah. Kami bergiliran untuk datang ke majlis Rasulullah. Jadi sahabat ini enggak berjubel. Ya, sebab kalau semua datang jadi satu, wah itu Rasulullah akan istilahnya menghadapi kesulitan. Karena kalau nanya kan boleh jadi satu masalah yang nanya banyak. Jadi hanya menjelaskan satu soal nantinya. Sehingga mereka ngerti, akhirnya mereka membuat jadwal. Jam segini sampai jam segini siapa. Nah, Umar ini berganti jadwal dengan tetangga kampungnya. Itu tuh ya. Fa idza nazatu ji'tuhu bi khabari dzalikal yaumil wahyi wa ghairi. Kalau saya yang mendapat giliran, selesai ngaji, saya datangi tetangga saya. Itu kata Umar bin Khattab nih. Kalau giliran saya yang datang,
Nanti selesai ngaji, saya mampir ke rumah tetangga saya itu, saya beritahu isi kajian. Itu tuh kayaknya. Gantiannya sampai begitu. Wa idza nazala fa'ala mithla dzalik. Giliran dia yang datang, bukan saya. Selesai dari kajian Rasulullah, dia datang ke rumah saya, memberitahu yang dia dengar tadi. Oh ya, jadi shift. Fanazala sahibil ansar yauma naubatihi fadaraba babi dorban syadidan. Suatu saat giliran tetangga saya ngaji itu datang ke rumah saya, dia mengetuk pintu dengan keras. Ya, jadi beda sekarang. Jadi ngetuknya keras. Faqala athama huwa, lalu aku pun membuka pintu, kaget, fafazi'tu fa kharastu ilai, saya menyambutnya. Qala qad hadatsa amrun azim. Ada apa itu? Tumben tuh ngetuknya keras. Ada apa? Saya buka dengan tergopoh-gopoh itu kan. Qala fadakhaltu ala Hafsah fa idza hiya tabki. Ada masalah besar. Tuh kata si tetangga saya tuh. Ada sesuatu. Apa itu? Saya fadakhaltu ala Hafsah fa idza hiya tabki. Kata dia, ini di hadis yang lain, Rasulullah telah menceraikan istri-istrinya. Berita yang dia sampaikan ini, ya, Rasulullah sudah menceraikan istri-istrinya. Lalu setelah saya mendengar berita itu, saya segera menindaklanjuti dengan datang ke rumah Hafsah. Hafsah ini kan putri beliau, Umar bin Khattab, istri Rasulullah. Ya kan? Saya mendatangi Hafsah, saya mendapati Hafsah menangis. Wah, kayaknya iya nih. Tuh kan? Dilihat dari gelagatnya. Tapi rupanya Umar bukan tipe orang yang cukup menerima begitu saja. Dia harus langsung tanya kebenarannya. Kalau kita kan, wah kayaknya iya nih. Kita kan sungkan mau nanya kan? Nah, lalu tanya langsung, konfirmasi. Fakultu talaqakunna Rasulullah. Aku bertanya kepada putriku itu yang menjadi istri Rasulullah. Emang Rasulullah menceraikan? Kamu dicerai sama Rasulullah? Nah, kata Hafsah, la adri, saya nggak tahu. Kata Hafsah sendiri, saya nggak tahu ada berita itu. Fadakhal summa dakhaltu ala Nabi. Tidak tanggung-tanggung, Umar pun datang ke rumah Nabi. Setelah dia dari rumah istrinya, istri nggak tahu saya, tapi beliau nangis. Ya kan ada gejalanya kayaknya iya nih, tapi ternyata beliau memberikan statement enggak. Saya datang ke rumah Nabi, wa ana qaim, fakultu wa ana qaim, atalaqtani sa'aka. Saya sambil berdiri, nggak sempat duduk malah. Nanya kepada Rasulullah kan kayaknya kurang sopan ya. Masih dalam keadaan berdiri udah nanya. Biasanya kan duduk dulu, silakan. Kan gitu kan? Namanya mertua kan? Masih dalam keadaan berdiri, Umar bin Khattab nanya, "Apa kamu sudah menceraikan istri-istrimu?" Atalaqtani sa'aka. Ya seorang mertua berani ngomong mantunya ya. Mungkin dia nggak melihat Rasul ya. Lalu Rasulullah jawab, "La, tidak." Lalu aku sambut dengan Allahu Akbar. Apa yang kita tangkap dari berita ini? Jadi di zaman Rasulullah pun sudah ada berita hoaks, ya, sampai segitunya itu. Ya. Tapi sahabat tuh meresponnya itu dengan nggak percaya. Berita yang tidak baik itu dia respon tidak percaya. Tanya dulu pada pemeran-pemerannya ini, benar nggak? Ternyata tidak. Walaupun gejalanya menunjukkan ke sana. Contohnya Hafsah menangis, ya menangis siapa tahu kelilipan. Ya kan? Jangan buruk sangka. Itu kan? Sehingga kita harus tetap mengedepankan husnudzan. Ketika kita jumpa dengan teman kita kok melengos, ya, atau kita di dalam mobil ditegur-tegur kok diem aja, ya mobilnya hitam, ya di luar nggak tahu, nggak senyum-senyum acan gitu. Kita di dalam mobil, Pak, gitu, kan hitam dia nggak tahu. Atau kita pakai motor ketutup helm, Pak, begitu.
menang baik, dia nggak tahu pada. Contohnya begitu. Atau dia ada masalah ya, dia lagi menyimpan masalah, menemukan jalan keluar belum ketemu kita. Pak, apa kabar? Diam aja. Mungkin dia lagi peteng, lagi mumet. Jadi kita harus tetap husnudzan, mengedepankan husnudzan. Hadis ini muttafaqun alaih ya. Masih ada waktu ya. Dirawikan oleh Bukhari dalam bab ilmu, Muslim dalam talak, min turuki Ibnu Abdi Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Thawr, dari Abdullah bin Abbas, dari Umar, fadzakara wa lafdzul Bukhari. Redaksi ini ada dalam Bukhari. Wa lafdzul Muslim atwal. Dalam redaksi yang ada dalam Sahih Muslim lebih panjang. Nah, jadi ini penulis kitab ini betul-betul sudah mempelajari mana yang dalam Bukhari, mana yang dalam Muslim. Kitab ini hanya meringkas, sebab kalau kita harus belajar tadi Kutubus Sittah, Bukhari selesai, Muslim selesai, Abu Dawud selesai, 6 ya, mungkin umur kita habis. Karena ini sudah sore ini. Bab i'adatul hadis salasan, bab mengulang-ulang ucapan 3 kali, liyafhama, supaya yang mendengar faham. Jadi saudara jangan merasa keberatan kalau kayaknya ini overlapping, kemarin udah dibahas-bahas lagi. Ya boleh jadi saudara dengar berulang-ulang, yang lain baru datang. Kan pengajian ini kan susah mendeteksi nih. Yang kemarin sudah datang jangan datang lagi, nggak bisa begitu kan? Ya. Jadi kalau sudah diulang lagi udah diem aja. Ya, yang lain belum diulang, belum tahu. Sebab kitab satu dengan kitab lain itu pasti mendukung yang sama. Ada yang diulang, ada yang diulang. Oh perasaan diulang-ulang melulu. Kan istri saya suka hadir di kajian saya. Kalau nganter-nganter di luar kota dia ikut. Kok kayaknya itu aja. Ya memang sebuah kita tuh pasti kesana. Ini dibahas apanya, ini dibahas apanya. Sebenarnya tidak ada pengulangan. Kitab-kitabnya yang beda. Cuma mereka kan pengetahuannya sama. Ya, artinya ke satu titik. Dari Anas, dari Nabi, anna idza sallama salasan, bahwa Rasulullah kalau salam sampai 3 kali gitu. Ya, salamnya beliau itu sampai 3 kali. Mungkin kalau belum ada sambutan kali ya, assalamualaikum nggak dijawab, assalamualaikum nggak kerasan, wajar ya. Wa idza taqallama bi kalimatin aada salasan, beliau kalau mengucapkan sesuatu mengulang-ulangnya 3 kali. Nah ini kepentingan Rasulullah demikian karena sahabat mencatat. Ya saudara kalau nggak percaya, sahabat-sahabat itu kan mencatat redaksi yang disampaikan oleh Rasulullah. Nggak usah bahasa Arab lah. Sekarang saya bicara, saudara sampaikan sama dengan yang saya omongin. Kan susah itu. Sahabat ini kan mendengar dari Rasulullah tuh disampaikan sama redaksinya. Nah, itu kehebatannya. Kalau Anda nggak usah mendengar bahasa Arab saya, bahasa Indonesia aja Anda nanti kalau ditanya sama istri, tadi ngomong apa Pak Ustadz? Ulangi lagi persis kayak saya. Susah kan? Ya kan? Ini hebatnya sahabat. Sebab kalau mereka ngelebih-lebihin itu sudah melanggar. Sehingga kadang-kadang mereka dengarnya ini atau ini itu. Kadang-kadang ada redaksi begitu, kadang-kadang ini atau ini. Itu karena dari sisi daya dengar. Ya, luar biasa ya sahabat itu. Nah ini dalam satu riwayat, anna kana idza takallama bi kalimatin a'ada salasan hatta tafhama anhu wa idza atala qaumin fasallama alaihi sallama alaihim salasan. Beliau kalau mendatangi suatu kaum, maka beliau salam dengan salam 3 kali. Salamnya sampai diulang-ulang 3 kali. Nah, itu ya, Rasulullah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari. Kemudian dari Urwah bin Zubair, ana Aisyah taqalat, ala yu'jibuka Abu Hurairah? Suatu saat Aisyah berkata, kamu kagum enggak dengan Abu Hurairah? Satu saat Aisyah bertanya kepada sahabat yang lain, kamu kagum nggak dengan Abu Hurairah? Ya, Abu Hurairah ini memang
suatu sahabat yang punya daya tarik luar biasa, karena beliau masuk Islam di tahun ke-6. Rasulullah wafat tahun 11. Berarti beliau merekam jejak Nabi itu cuma 5 tahun. Tapi Anda lihat hafalannya begitu banyak. Sampai-sampai karena terlalu banyak hafalan, beliau tidak pernah ngomong kecuali hadis. Ngomong hadis, nggak pernah ngomong kemauan sendiri. Ini yang membuat Umar bin Khattab marah. Maka di zaman Umar bin Khattab, Abu Hurairah dipenjara. Sebab setiap beliau ngomong pada Abu Hurairah keluar hadisnya, kan kesel ini. Anu gitu kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesel nggak saudara? Nah, di zaman Umar itu pernah kata beliau, kalau kamu masih ngomong hadis terus, saya penjara kamu. Kamu boleh ngomong dengan Quran, katanya. Nah, karena waktu itu Umar sedang menjaga jangan sampai ayat Quran tercampur hadis. Sementara yang namanya Abu Hurairah ini spesialisasi hadis. Ya, waktu di zaman Rasulullah hidup, Rasulullah bertanya pada majlis, siapa di antara kalian yang mau mengkhususkan diri menjaga hadis? Abu Hurairah menunjuk, saya. Maka dipanggil, sini. Ya. Lalu dipeluk oleh Abu Hurairah, oleh Rasulullah tuh, tekan begini. Nah, kata Abu Hurairah, setelah dipeluk, saya susah lupa, katanya. Maka kata Syekh Utsaimin, hafalan dari Abu Hurairah adalah mukjizat Rasulullah, bukan dari Abu Hurairah sendiri. Karena digituin tuh, sama dengan waktu Rasulullah pertama kali menerima wahyu kan, Jibril menyampaikan, Iqra, baca. Ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Iqra, baca. Saya nggak bisa baca. Lalu diambil tubuhnya oleh Jibril, ditekan sampai saya ngap, katanya. Rasulullah mengatakan, saya sampai ngap nafas saya gitu, karena dipeluk oleh oleh malaikat Jibril. Setelah dilepas, apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril saya hafal. Nah, itu pun beliau lakukan kepada Abu Hurairah. Nah, setelah dipeluk itu, saya jadi susah lupa. Susah lupa itu bisa jadi musibah loh buat kita, saudara. Hah? Kalau kita mengalami pengalaman yang buruk, ingat terus, stres kita. Ya kan? Makanya janda-janda itu malas menikah lagi karena dia ingetannya itu. Di fotonya dia lihat lagi, waduh dulu ya. Jadi malas nikah lagi. Makanya ini kalau mau nikah lagi, ini foto-fotonya dibuang-buang. Sama dengan ini, sama dengan kalau lihat makhluk Allah ini binatang. Kenapa macan itu kalau mau menguasai betina, dia harus makan anak-anaknya itu, anak-anak dari pejantan yang lama. Sebab kalau tidak, nanti si betinanya, induknya ini akan merawat terus, nggak mau kawin dia. Itu rahasianya. Ya. Jadi kalau dia fokusnya ke situ terus. Baik, semoga kita senantiasa dibimbing ke jalan yang benar. Semoga Allah tetap melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah mentakdirkan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihat, dan mendapat berkah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.